Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 19 yang beranggotakan saya Duskar Pujiuningrum NPM 20110103089 Dan saya Farid Mandar Sakti dengan NPM 20110103137. Dan saya Rizal Adiatma dengan NPM 20110103111 akan mempresentasikan perkembangan teori siklus bisnis. Langsung saja mari kita mulai. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya. Terdapat 4 isu dasar yang menjadi pusat perdebatan. Yang pertama, interpretasi pasar tenaga kerja. Yang kedua, pentingnya guncangan teknologi. Yang ketiga, netralitas uang. Yang keempat, fleksibilitas upah dan harga. Interpretasi pasar tenaga kerja. Teori siklus bisnis real menekankan gagasan bahwa jumlah tenaga kerja yang ditawarkan selama waktu tertentu bergantung pada insentif yang diterima para pekerja. Ketika para pekerja yang dihargai dengan baik, mereka akan cenderung bekerja lebih lama. Tetapi apabila penghargaan atas hasil kerja sedikit, maka mereka akan sengaja membuang-buang waktu kerja. Keinginan merelokasi jam kerja disebut dengan substitusi tenaga kerja antar waktu atau intertemporal substitution of labor. Terdapat contoh upah relatif antar waktu. Kita anggap W1 adalah upah real dalam periode pertama. Kemudian anggaplah W2 adalah upah real dalam periode kedua. Kemudian anggap R adalah tingkat bunga real. Jika Anda bekerja pada periode pertama dan menabung pendapatan Anda, maka Anda akan punya 1 plus R dikali W1 setahun kemudian. Jika Anda bekerja di periode kedua, maka Anda akan punya W2. Maka akan ditemukan rumus seperti ini. Upah relatif antar waktu sama dengan 1 plus R dikali W1 per W2. Bekerja di periode pertama lebih atraktif jika tingkat bunga tinggi atau jika upah relatif tinggi terhadap upah yang diharapkan di masa depan. Menurut teori siklus bisnis real, semua pekerja melakukan analisis biaya manfaat ini ketika memutuskan apakah akan bekerja atau bersantai di waktu yang senggang. Jika upah tinggi atau jika tingkat bunga tinggi, itu adalah waktu yang baik untuk bekerja. Jika upah atau tingkat bunga rendah, maka itu adalah waktu yang baik untuk menikmati waktu senggang. Para pengkritik teori siklus bisnis real percaya bahwa fluktuasi dalam kesempatan kerja tidak mencerminkan perubahan jumlah orang yang ingin bekerja. Mereka percaya bahwa kesempatan kerja yang diinginkan sangat tidak sensitif terhadap upah real dan tingkat bunga real. Mereka menunjukkan bahwa tingkat pengangguran berfluktuasi secara substansial selama siklus bisnis. Pengangguran yang tinggi dalam resesi menyatakan bahwa pasar tenaga kerja tidak jelas. Jika orang-orang secara sukarela memilih tidak bekerja dalam resesi, mereka tidak akan menyebut diri mereka sebagai pengangguran. Para pengkritik ini menyimpulkan bahwa upah tidak menyesuaikan diri untuk menyeimbangkan penawaran tenaga kerja dan permintaan tenaga kerja sebagai mana diasumsikan oleh model di siklus bisnis real. Sebagai jawabannya, para pendukung teori ini berpendapat bahwa statistik pengangguran sulit diinterpretasikan. Satu-satunya fakta adalah bahwa tingkat pengangguran yang tinggi tidak seketika berarti substitusi tenaga kerja antar waktu tidak penting. Individu-individu yang secara sukarela memilih tidak bekerja dapat menyebut diri mereka sebagai pengangguran sehingga dapat memperoleh tunjangan asuransi pengangguran. Atau mereka yang dapat menyebut diri mereka sebagai pengangguran karena ingin bekerja jika ditawari upah yang sama atau lebih dari upah mereka terdahulu. Kemudian akan dilanjut oleh teman saya yang bernama Rizal. Pentingnya guncangan teknologi. Teori siklus bisnis real mengutamakan perekonomian kita mengalami fluktuasi teknologi yang menentukan kemampuan kita mengubah input, modal, dan tenaga kerja dan menjadi output barang dan jasa bahwa fluktuasi
teknologi ini menjelaskan fluktuasi output dan kesempatan kerja. Kritikus teori siklus bisnis real skeptis bahwa perekonomian mengalami guncangan teknologi besar dan menjalankan bahwa perbaikan teknologi terjadi bertahap. Percaya kemunduran teknologi itu tidak masuk akal. Pentingnya teori ini menjawab memotong guncangan teknologi secara luas. Percaya peristiwa meskipun bukan teknologi memiliki dampak serupa pada perekonomian, misal cuaca, peraturan harga minyak. Netralisasi uang. Teori siklus bisnis real berkonsumsi bahwa uang itu netral bahkan dalam jangka panjang, yakni uang diasumsikan tidak mempengaruhi variabel seperti output dan kesempatan kerja. Pengkritik berpendapat bahwa tidak mendukung realitas moneter jangka pendek. Mereka menunjukkan bahwa penurunan pertumbuhan uang dan inflasi hampir selalu diartikan dengan penurunan pengangguran tinggi. Pendukung teori ini berpendapat pengkritik mereka dibingungkan oleh sebab dan akibat uang dan output. Mereka mengklaim jumlah uang beredar adalah endogen. Contohnya, ketika Y naik karena guncangan teknologi, kualitas yang diminta mungkin fit bisa meningkatkan jumlah uang yang beredar untuk mengakomodasi permintaan yang lebih besar. Sekarang masuk ke fleksibilitas upah dan harga. Pendukung teori siklus bisnis real percaya bahwa asumsi harga fleksibel adalah superior secara metodologis terhadap asumsi harga kaku. Pengkritik menunjukkan bahwa upah dan harga tidak fleksibel. Mereka lebih percaya bahwa ketidakstabilan ini menjelaskan baik keberadaan pengangguran dan kenetralan uang. Untuk menjelaskan mengapa harga kaku, mereka lebih mengandalkan berbagai jenis teori. Contohnya teori Keynesian baru yang kita diskusikan dalam berikut ini. Perekonomian Keynesian baru. Sebagian besar ekonom skeptis terhadap teori siklus bisnis real dan percaya bahwa fluktuasi jangka pendek output dan kesempatan kerja mempresentasikan penyimpangan dari tingkat alami variabel-variabel ini. Mereka lebih berpikir bahwa penyimpangan ini terjadi karena upah dan harga melambat, menyesuaikan terhadap perubahan kondisi dan ekonomi. Kelakuan ini membuat kurva penawaran agregat jangka pendek miring ke atas, bukannya vertikal. Maka hasilnya fluktuasi permintaan agregat menyebabkan fluktuasi jangka pendek pada output dan kesempatan kerja. Tapi sebenarnya, apakah yang dimaksud dengan kekakuan harga? Riset Keynesian baru berusaha menjawab pertanyaan ini dengan mengkaji ilmu mikroekonomi di belakang penyesuaian harga jangka pendek. Oleh karena itu, riset tersebut berupaya meletakkan teori fluktuasi jangka pendek tradisional pada fondasi teoritis dan yang lebih tegas. Kecilnya biaya menu dan eksternalitas permintaan agregat. Mengapa harga tidak segera menyesuaikan pada jangka yang sangat pendek? Karena adanya biaya penyesuaian harga. Untuk mengubah harga, perusahaan mungkin perlu mengirim daftar harga yang baru pada seluruh konsumen. Biaya penyesuaian harga tersebut
dapat disebut dengan biaya menu atau menu cost. Ketika perusahaan mengurangi harganya, otomatis ia akan mengurangi secara marginal tingkat harga keseluruhan dan menaikkan keseimbangan rate. Dampak mikroekonomi dari suatu penyesuaian harga perusahaan pada permintaan akan produk perusahaan lain disebut eksternalitas permintaan agregat atau aggregate demand externality. Resesi sebagai kegagalan koordinasi. Sebagian ekonom Keynesian baru menyatakan resesi berasal dari kegagalan koordinasi di antara keputusan dan pembuat. Kegagalan koordinasi dapat muncul dalam penetapan upah dan harga, karena yang menetapkannya harus mengantisipasi tindakan pembuatan, upah, dan harga yang lain. Moral dan cerita ini adalah harga bisa kaku karena orang yang mengharapkannya demikian, meskipun tak ada yang menginginkannya. Pengejutan upah dan harga. Tidak semua orang dalam perekonomian menetapkan upah dan harga secara bersamaan, melainkan penyesuaian upah dan harga sepanjang perekonomian dikejutkan. Pengejutan memperlambat proses koordinasi dan penyesuaian harga. Pengejutan membuat tingkah upah dan harga menyesuaikan bertahap, meskipun upah harga individual berubah secara benar. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.